Pemirsa, permulaan puasa Ramadan tahun 2024 diperkirakan akan berbeda antara yang ditetapkan pemerintah dengan yang ditetapkan PP. Jadwal untuk memulai ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah pada bulan Maret 2024 dilaporkan berbeda antara NU dan tahun. Ada saja perbedaan penentuan tanggal 1 bulan Hijriah antara pemerintah dan sebagian organisasi masyarakat muslim. Untuk perkiraan 1 Zulhijjah tahun ini jika dilihat dari kriteria Mabims maupun kriteria OD menunjukkan pada 18 Juni 2023 ini hilal tidak mungkin terlihat di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara secara umum. Meski begitu kepastiannya tetap menunggu keputusan Awal bulan suci puasa atau 1 Ramadan 1445 Hijriah diprediksi akan berbeda. Pemerintah mengimbau umat Islam untuk selalu menjunjung tinggi nilai toleransi dan melaksanakan ibadah Ramadan sesuai dengan syariat. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Rangkaian bulan yang penuh dengan rahmat sebelum menjemput hari kemenangan yang penuh fitri. Bulan yang paling istimewa dengan segala sunnah yang hanya bisa ditemui 1 tahun sekali. Di balik kemeriahan tersebut, khususnya di Indonesia terdapat suatu peristiwa pembeda yang cukup menjadi perbincangan khayal umum, khususnya antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam penetapan 1 Ramadan. Karena topik yang dirasa cukup unik tersebut, kami berkesempatan untuk mengupas lebih mendalam mengapa dalam penetapan hari besar keagamaan umat Islam, khususnya 1 Ramadan, terdapat perbedaan tersebut antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Beberapa upaya yang dapat kami lakukan yaitu dengan melakukan riset secara keilmuan serta turut menggabungkan beberapa narasi ahli sumber dan masyarakat luas untuk menyikapi fenomena ini, yang akan kami jabarkan dalam video berikut ini. Dalam memperluas pengetahuan mengenai perbedaan tersebut, kami mendatangi tokoh dari Muhammadiyah, yaitu Bapak Imam Abdai SE SHMM yang menjadi Wakil Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Kota Malang, yang berlokasi di Jalan Gajayana. Berikut adalah wawancara yang kami lakukan. Baik, Alhamdulillah. Jadi Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam yang lahir sejak tahun 1912. Sudah 100 tahun lebih dan selalu tertib dalam hal organisasi kemasyarakatan ini, dalam hal pembinaan umat. Sehingga kita setiap dari tahun ke tahun berkenaan dengan Ramadan itu selalu majelis tarjih dengan segala dukungan perlengkapan teknologi untuk menetapkan dengan metode hisab hakiki, dengan perhitungan yang sangat detail, sehingga warga Muhammadiyah itu akan menjalankan ibadah Ramadan dengan penetapan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Setelah pimpinan pusat mengeluarkan himbauan dan instruksi atas penetapan tanggal itu, maka seluruh Muhammadiyah se-Indonesia bahkan di luar negeri itu menggunakan pedoman dan melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan itu. Setelah pimpinan pusat memberikan instruksi himbauan secara tertulis, bahkan secara di media sosial, dan segala perhitungan, segala ru'yatul hisab ya, disesuaikan dengan ru'yatul hilal, tentu hisab hakikilah yang menjadi pedoman. Nah, kemudian baru warga Muhammadiyah itu melaksanakan ibadah tarawih. Khusus di Kota Malang kemarin kita membuat kajian agar ada edukasi umat. Yang biasanya tarawih itu selalu dengan tradisi 2 rakaat salam dan sebagainya. Tentu Muhammadiyah mulai dahulu juga menggunakan 2 rakaat salam tapi 8 rakaat. Berbeda dengan mungkin saudara kita yang 23, bahkan ada yang 36. Nah, maka kemudian kenapa warga Muhammadiyah itu memilih yang 11 rakaat atau 8 plus 3 witir? Maka setelah dikaji Ramadan yang kemarin, warga Muhammadiyah itu melakukan ibadah dengan tumaninah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Hampir semua masjid setelah mengetahui lebih sahih hadis yang Rasul lakukan, Bukhari Muslim, atau malah merubah yang biasanya 2-2, biasanya 2 rakaat salam diakhiri dengan 3 rakaat. Ramadan kemarin dengan edukasi dan kajian yang mendalam dan memahami makna dan hadis-hadis yang sahih itu, maka kemudian 2 rakaat salam selama 5 kali salam dan diakhiri dengan 1 salam. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kita menggunakan tradisi yang dahulu selalu 2 diakhiri dengan 3. Nah, itu hal yang perkembangan edukasi, tidak terjebak dengan ritual Ramadan, ritual taraweh dan sebagainya, tetapi selalu ada edukasi dan faham tentang dasar yang ia lakukan. Kita tidak melihat bagaimana saudara kita mungkin taraweh dengan kecepatan yang luar biasa tanpa tumaninah. Itu bagi kami di Muhammadiyah, walana amaluna walakum amalukum, amalku. Tapi bagi Muhammadiyah Kota Malang selalu ada edukasi pada umat, dan umat itu tidak terjebak dengan ritual dan hanya taklid ikut-ikutan saja, tapi faham dengan dasar triloginya, ilmu, iman, dan amal.
Dalam melengkapi informasi yang kami dapatkan dari tokoh Muhammadiyah, kami juga mewawancarai dua narasumber dari NU, yaitu Bapak Syukur Anwar, dan dari kacamata mahasiswa NU, kami juga mewawancarai Kak Barokah Albanul yang turut melengkapi preferensi kami. Untuk penentuan jatuhnya di salah satu itu memakai ilmu hisab. Nanti itu pertama jatuhnya hilal dapat diketahui melalui perhitungan dengan ilmu hisab. Dengan ilmu hisab, maka nanti akan bisa kelihatan bulan. Oh gitu, baik. Berarti nggak ada spesifiknya ya Pak yang? Ya spesifiknya melalui ilmu pengembangan dari ilmu falak itu. Ilmu falak itu jadi perhitungan di mana terbentuknya kelihatannya pada satu Ramadan itu. Oh gitu. Terus saya juga mau nanya Pak, bagaimana NU itu menerapkan ibadah tarawih pada bulan Ramadan? Ya, untuk maksudnya itu kan pada tanggal 1 Ramadan itu ya. Dengan melalui ilmu hisab itu nanti kan dapat diketahui jatuhnya 1 Ramadan itu sudah ada ketentuannya. Oh iya. Ini Pak, kenapa NU tuh lebih jumlah rokaatnya jauh lebih banyak dibandingkan Muhammadiyah yang lebih sedikit? Dan kadang-kadang 23 rokaat kalau nggak salah ya. Oh. Berarti kan membedakan antara Muhammadiyah yang 11 rakaat sama orang NU 23 rakaat. Itu kan awal mulanya itu kalau Nabi Dawud itu memang sholat tarawihnya itu 11 rakaat. Setelah itu sholat lagi di rumah itu sejumlah 23 rakaat, sisanya dari 11 rakaat ditambah lagi di rumah itu berarti nambah berapa? 12 rokaat. Ya, 12 rakaat. Sisanya itu kan di rumah. Kalau dulu kan belum sholat tarawih waktu Nabi, itu namanya sholat lail. Oh gitu. Sholat lail bukan sholat tarawih waktu zamannya Nabi. Iya. Kalau sekarang itu kan banyak untuk Muhammadiyah itu yang walaupun 11 rakaat tapi ayatnya yang panjang-panjang. Tapi kalau orang NU 23 rakaat tapi bacaannya jadi tidak perlu direkayasa, tapi semua ada pandangannya sendiri. Iya. Apa lebih suka surat pendek Pak? Enggak surat panjang. Suratnya dikarenakan kalau surat pendek waktunya itu biar nutupi gitu loh. Hanya sekarang tuh yang pakai satu malam satu khatam Quran juga banyak, tapi selesainya sampai jam 3. Tapi kan kebanyakan kita orang-orang Jawa ini kan siangnya kerja, otomatis kan juga capek. Kalau ekonominya banyak sudah mumpuni, sudah siangnya tidak kerja, otomatis sholat tarawihnya sampai Quran sampai khatam. Rata-rata kalau sampai khatam itu sampai jam 3 pagi. Jadi sholat isya itu kan berapa? Jam 7 sampai jam 8. Sampai khatam Quran. Yang di sini Pak Madiun gitu lah. Ya, jadi seperti ini. Di dalam NU sendiri itu penentuan awal Ramadan ada 2 cara, yaitu Ru'yatul Hilal dan Hisab. Tapi kebanyakan kita itu menggunakan Ru'yatul Hilal. Kenapa? Mengikuti ulil amri, yaitu mengikuti penentuan. Ru'yatul Hilal itu apa? Yaitu dengan melihat bulan. Biasanya yang kayak di daerah-daerah tertentu, biasanya di dataran tinggi dan bisa untuk melihat dengan jelas apakah ini sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Tetapi ada beberapa seperti pondok pesantren itu yang menggunakan ilmu hisab, karena emang dari mereka itu punya nasab keilmuan tentang ilmu hisab tersebut, karena nggak semua orang bisa menggunakan ilmu hisab. Jadi seperti contohnya itu Pondok Gading dan Pondok Pelosok itu menggunakan ilmu hisab. Ilmu hisab sendiri itu secara garis besarnya itu dengan menghitung misalkan bulan Sya'ban itu dihitung selama 30 hari gitu. Ya, pertama dari itu ya, kalau NU itu kan 23 rakaat, dia 8 rakaat. Sebenarnya dari Rasulullah sendiri itu nggak pernah menentukan berapa jumlah rakaat dari sholat tarawih. Nah, menurut sejarahnya itu sholat tarawih itu kan sunnah, nggak diwajibkan. Kenapa disunahkan? Karena waktu itu Rasulullah sunnah melakukan ibadah sholat tersebut ketika bulan Ramadan. Nah, pada zaman itu emang Rasulullah itu menggunakan 8 rakaat. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab seperti insya Allah Umar bin Khattab itu jumlah sholat rakaat tarawih jadi 20 rakaat itu tanpa witir. Karena kenapa 23? Yang 3-nya itu kan witir. Sedangkan tarawihnya itu 20 rakaat itu pada zaman Umar bin Khattab. Tapi ketika Rasulullah melihat hal tersebut itu, Rasulullah nggak ada menegur. Berarti kan yang dilakukan Umar itu ada baiknya juga. Kemungkinan kalau Muhammadiyah itu kan lebih mengikuti sunnahnya Rasul. Ya kan? Sedangkan di NU sendiri itu kan ada 4.
ada Al-Quran, hadis, sunnah, sama ijma. Ijma itu kita melihat juga kepada para ulama-ulama dan sahabat-sahabat. Setelah melakukan wawancara tersebut, tidak lengkap jika kami tidak mewawancarai bagaimana tanggapan masyarakat terkait masalah tersebut. Kami mewawancarai dua rekan sejawat kami, yaitu Muhammad Fadil Hamdani dan Abi Yudafa Atskia, yang turut membuka pengetahuan baru tentang hal ini. Berikut wawancara tersebut. Menurut saya sendiri perbedaannya perbedaan bukan menjadi masalah, karena kalau memang sudah disampaikan oleh Rasulullah dan ada dalam Al-Quran, ya kita tinggal mengikuti saja. Menurut saya adanya perbedaan itu tidak apa-apa ya, karena kan kalau dari Muhammadiyah itu kan menggunakan metode perhitungan, sedangkan untuk NU itu menggunakan metode yang melihat langsung dari hilal, dan itu sah-sah saja menurut saya, jadi nggak apa-apa. Mungkin masyarakat Indonesia mengikuti NU karena NU lebih fleksibel daripada Muhammadiyah. Sekiranya seperti itu dari jawaban saya. Kalau dari menurut saya itu mungkin karena NU itu lebih sesuai dengan tradisi dan budaya dari masyarakat Indonesia sendiri, sehingga Kemenak lebih cenderung menggunakan pendapat dari NU. Kalau dari pengalaman saya yang daerahnya NU, di daerah Mataram itu dia menggunakan sistem 20 rakaat dan 3 witir. Sementara kalau di Malang dia menggunakan Muhammadiyah kan ya, dia 8 rakaat kan Mas. Kalau dari saya mungkin perbedaannya itu kalau di sholat rawih NU itu kebanyakan itu 20 rakaat, sedangkan kalau Muhammadiyah itu biasanya cuma 8 rakaat. Dari wawancara tersebut, terdapat beberapa pendapat narasumber yang saling melengkapi. Dan ternyata hal yang terjadi tersebut bukanlah menjadi sebuah pemisah antara kedua belah pihak, namun dapat menjadi perekat antara sesama umat Islam yang saling memuliakan. Dan semoga dari wawancara yang kami lakukan dapat menambah referensi untuk kedepannya. Dan bukanlah sebuah pemisah, tapi sebagai pewarna dalam bermasyarakat. Munculnya satu perbedaan tidak akan menjadi pembeda yang mencolok. Ambil yang baik dan evaluasi apa yang dirasa kurang tanpa menjelekkan pihak manapun. Terima kasih.